Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita masuk ke hadiratnya untuk memuji dan memuliakan namanya. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind the stone, you came to die, rejected alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, proud of me, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above the wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you came to die, rejected alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me, above all. Crucified, kita berdiri bersama. Like a rose trampled on the ground, you took the fall. You thought of me, above all. Crucified, crucified, laid behind the stone, you came to die, rejected alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you thought of me, above all. You took the fall, you took the fall, you thought of me, above all. Took the fall, thought of me, above all. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara bersukacita. Haleluya, hari ini kita mau naikkan lagu sukacita dari dalam hati kita ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri
Tuhan. Jangan Oke. karena Tuhan kita selalu mencukupkan. Amin. Iya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus, Engkau, Yesus, kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, yang pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kemuliaan bagi kita. Silakan kepada hamba-Nya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak karena kami boleh memberikan kesempatan untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, oleh karena rasa syukur kami karena berkat anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu pada sore hari ini. Roh Kudus Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, yang memberikan kami pewahyuan, pengetahuan, pengertian, sehingga kami boleh menerima firman-Mu itu lengkap dalam hidup kami, dan firman-Mu itu yang akan mengubah hidup kami Tuhan, jadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman pada sore hari ini, dan kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata, Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Biasa. Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Sehatnya kekurangan. Sehat. Sehat. Ya. Hari ini saya ingin membawakan tentang Voice of God, suara Tuhan. Siapa yang pernah dengar suara Tuhan di tempat ini? Lucy, haleluya. Ada lagi? Indri, kan? Harap dong. Nah, hanya dengan voice, ya, apa yang kita perkatakan firman Tuhan, ya, dan dia mengalami perubahan hidup. Ya, di Alkitab juga diceritakan, mari kita sempat sharing di persekutuan doa di Banyumanik tentang perjamuan di Kana. Ya, terjadi mujizat yang prematur, yang belum waktunya. Tuhan bilang belum saatnya. Ya, mau apa yang kau mau Ibu? Ya, tetapi ketika Maria berpesan kepada pelayan-pelayannya, dengarkan apa yang dia katakan, lakukan. Jadi mendengar ini penting sekali. Ya, ketika pelayan ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, isi tempayan-tempayan itu dengan air, terjadi mujizat.
padahal itu belum waktunya. Ya. Jadi suara Tuhan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan bagaimana? Apakah kita semua bisa mendapatkan suara Tuhan itu? Ya. Nah, mari kita buka Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Ini perkataan siapa? Ya. Bapa, muliakanlah namamu. Ini perkataan siapa? Yang mengundang Bapa siapa? Yesus. Ya. Maka terdengarlah suara dari surga. Ya. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yang dimaksud aku ini siapa? Bapa. Yang disebut memuliakannya ini siapa? Yesus. Bapa berkata, bukan aku akan memuliakanmu, dan aku akan memuliakanmu lagi. Tetapi Bapa berkata, aku mau memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi Bapa di sini tidak sedang berkata-kata dengan Yesus. Amin. Tapi ini Bapa lagi berkata-kata dengan murid Yesus yang ada di situ. Ya. Nah, ini ketiga kalinya tercatat dalam Injil, ya, Bapa berbicara dengan suara, ya, yang dapat didengar kepada Yesus atau tentang Yesus. Ya. Nah, contohnya, ya, pada waktu itu, kapan sih Bapa bersuara? Pada saat Yesus dibaptis. Apa katanya? Ya, Matius 3:17, ya, dikatakan seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari surga. Siapa? Dari siapa? Dari surga. Berarti yang berkata-kata Bapa. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Di sini Bapa berkata-kata. Pada siapa? Bukan kepada Yesus. Kalau dia berkata kepada Yesus, dia akan berkata, inilah kamu anakku, ya, pasti itu. Engkau yang kukasihi. Di sini jelas, Bapa tidak berkata-kata pada Yesus, karena Yesus sudah tahu Bapa itu mengasihi dia dan berkenan kepada dia. Ketika apa? Ketika dia dibaptis dan terima Roh Kudus di dalamnya. Ya. Contoh lagi, satu lagi, waktu transfigurasi Yesus, Matius 17 ayat 5. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Bapa ini ngomong langsung ke murid-murid Yesus. Dengarkan Yesus. Anakku berkenan dan mengasihi dia. Ini suara. Yesus butuh suara Bapa. Ya, dia butuh. Tapi dia punya hubungan dengan Bapa. Dia punya hubungan khusus dengan Bapa. Nah, yang butuh suara Bapa di sini apa? Ternyata murid Yesus, orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, ayat ini jelas sekali, ya, mengatakan bahwa itu ada suara yang diucapkan oleh Bapa. Tetapi, ya, ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Ada perbedaan pendapatnya di mana? Dia 29. Yohanes 12 ayat 29 tadi. Ya. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya, orang banyak, ya. Bapa berkata-kata di tengah orang-orang banyak. Berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada yang bilang itu bunyi gledek, bunyi guntur. Ya. Padahal suaranya jelas banget. Tapi ada juga orang yang berkata, oh itu seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Nah, yang mendengar itu lain-lain, beda-beda. Yang mendengar suara Bapa di sini macam-macam. Ada yang bilang itu suara beledek lah, apa mungkin ada yang nggak dengar, apa sih suara apa sih? Nggak ada dengar apa-apa. Sama, saat ini juga kadang kita jarang sekali mendengar suara Bapa. Suara Tuhan dalam hidup kita. Ya.
Terus kemudian kenapa sih mereka ini tidak dengar? Apa yang menyebabkan mereka itu tidak dengar seperti itu? Ya. Nah, ini akan banyak firman tapi akan cepat. Dalam 1 Korintus 2:14. Apa sih yang menghalangi mereka untuk mendengar voice of God, suara Tuhan? Ya. 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagian dari suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kenapa mereka nggak dengar? Karena mereka benar-benar duniawi. Seperti itu, ya. Hati mereka tidak ada hal-hal yang rohani, tidak pernah memikirkan hal-hal yang rohani. Ya. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Ya. Karena mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengikuti Yesus toh, yang berkali-kali dikatakan sama Pastor Julian, hanya berbondong-bondong aja. Ya. Tetapi hati mereka tidak melekat dengan Yesus, ya, dengan rohnya. Ya. Nah, itu suatu kebodohan bagi mereka. Ya, orang-orang duniawi dengan hati yang keras, dengan hati yang degil, ya, dikatakan di Markus, ya, selalu menemukan penjelasan yang alamiah. Oh, itu suara guntur, suara bedek, oh mungkin suara malaikat. Ya. Hal-hal yang rohani yang harusnya mereka mendengar suara itu dari Tuhan, mereka tidak dengar. Ya. Karena apa? Karena mereka cari-cari alasan, nggak ngerti kok, ya, supaya nggak kelihatan bego, ya kan? Biar kelihatan rohani juga, cari alasan. Nggak dengar tuh, oh mungkin itu suara apa seperti itu. Merinding nggak? Nah, kadang-kadang juga merinding nggak seperti itu, ya kan? Nah, jadi ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan, yaitu apa? Kedagingan kita. Karena apa? Ini sifatnya rohani. Banyak orang yang berdoa, banyak orang yang mengalami ketika dia berdoa, dia mendengar suara Tuhan, bahkan kuat sekali dalam hatinya. Ya. Apalagi yang mengalami pergumulan hidup itu, banyak suara-suara. Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu suara Tuhan atau suara hantu, ya, atau suara teman dari sebelah ngomong gini-gini, oh iya ini benar nih, bagus nih, bisa diterima nih, oh, berarti suara Tuhan. Pas seperti itu, ya, ini semua bicara masalah rohani. Ya. Seperti pada di dalam Markus itu suatu peristiwa di mana mereka ketakutan, ya, Tuhan berkata sesudah peristiwa roti itu mereka masih takut, ya, sampai Tuhan bilang, kenapa hatimu tuh degil, keras, nggak ngerti, selalu nggak ngerti apa yang aku lakukan, apa yang sudah aku lakukan. Engkau melihat 5.000, 4.000 orang dikasih makan, tetapi engkau masih belum mengerti juga. Nah, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ya, Yesus bisa lihat apa mereka ada di dalam hal yang rohani, apa yang dipikirkan mereka. Ya. Hati yang keras membuat kita tidak bisa mengingat, tidak bisa mempelajari hal-hal yang rohani. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 30 itu, ya, tidak ada ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, ya, melainkan oleh karena kamu. Yesus jelas mengatakan suara Bapa itu tadi yang terdengar seperti beledek, yang terdengar seperti guntur, yang terdengar mungkin seperti malaikat berkata-kata. Tuhan bilang apa? Ya, bukan karena aku, tapi karena kamu, karena murid-muridnya. Karena apa? Karena mereka belum mengenal firman Tuhan, ya, karena mereka belum mengerti, ya, perlu Bapa sendiri yang ngomong sama mereka. Tetapi itu pun yang mereka hari demi hari mengikuti Yesus. Nah,
Jadi contohnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 ya. 2 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Jadi Yesus itu sendiri ya, apa yang dia katakan yaitu apa yang selama ini, apa yang dia dengar yaitu apa yang selama ini dia katakan ya. Dan murid-muridnya pun juga berpegangan seperti itu. Petrus ya, 2 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ya, ini pernyataan dari Petrus sendiri waktu dengar suara itu ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan ya oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Amin. Jadi dia berkata apa? Ketika mereka ini dengar suara Bapa tadi, ya, suara Bapa itu ternyata apa? Bukan hanya baru, bukan yang tidak pernah diperkatakan. Ya, dia bilang, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi para nabi pernah menyampaikan firman-firman ini. Apa yang dikatakan oleh Bapa, ya, ketika Bapa bersuara, mereka dengar, dan itu meneguhkan mereka dari yang selama ini mereka dengar. Ya. Jadi kalau kita ini dengar dengaran suara Tuhan, cocok ya apa yang pernah tertulis, bukan hal yang baru lagi. Alat ujinya adalah firman Tuhan. Amin. Kalau kita dengar firman Tuhan, oh kamu harus seperti ini, seperti tadi pagi kita ibadahnya itulah. Dia banyak menubuatkan dengan beberapa orang. Ya, mereka damai sejahtera. Mereka merasa ini firman yang mengingatkan mereka. Jadi mereka diteguhkan kembali, dikuatkan lagi. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan di dalam hati kita, ya, kita cek apakah itu pernah diperkatakan Yesus. Caranya gimana cara mengeceknya? Kalau kita tidak pernah membaca firman, kalau kita tidak pernah merenungkan firman, ya, hati-hati di sini. Nah, Yesus tidak perlu mendengar suara Allah yang dapat didengar ini karena dia mempunyai firman nubuatan yang lebih pasti daripada suara Bapanya yang dapat didengar dari surga. Ya. Yesus mengetahui suara dari kitab suci perjanjian lama yang berbicara tentang dia, tentang Kristus yang dimuliakan, dan dia juga dapat mendengar suara Bapa di dalam hatinya seperti yang dia alami selama ini. Amin. Ngerti ya? Jadi ketika kita mendengar suara Bapa, ya, alat ujinya hanya satu, firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena apa? Banyak nubuatan-nubuatan palsu. Yesus sendiri yang bilang pada akhir zaman. Banyak perkataan-perkataan yang dalam tanda petik, ya, kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan. Kita uji dengan firman-Nya. Ya, karena apa? Firman-Nya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi yang lebih penting kita mendengar suara dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci daripada mendengar melalui telinga kita. Beberapa dia di sini pernah konsultasi dengan saya, konseling. Ya. Setiap kali konseling yang saya buka apa? Tetap firman Tuhan. Firman-Nya ngomong seperti ini, ayo kita lakukan. Firman-Nya bilang seperti ini, ayo kita lakukan. Pasti berhasil. Amin. Ya. Karena apa? Hikmat kita, Tuhan akan menunjukkan mana firman-Nya. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita melayani orang
dengan suara Tuhan, dengan kata-kata Tuhan yang ternyata berbeda dengan firman-Nya. Karena Tuhan bilang apa? Banyak ada ajaran filsafat palsu. Ya, hati-hati, semuanya motivator banyak, baik semuanya, ya, tetapi tidak semuanya itu benar. Amin. Jadi firman Tuhan adalah alat uji tentang suara yang kita dengar. Nah, untuk mendengar firman Tuhan, satu-satunya cara, ya, dia harus bergabung dulu di dalam Roh Tuhan. Kalau kita di luar Roh Tuhan, tidak akan mungkin kita dengar firman Tuhan. Karena apa? Sekarang, kalau zaman nabi-nabi dulu, kita kagum, ya. Ketika besok kita ke surga, masuk surga, kita tanya pada orang-orang perjanjian lama, Musa, Daud, dulu gimana rasanya dengar suara Tuhan? Wah, kita kagum, ya. Benar nggak? Musa, gimana kamu waktu itu membelah laut kosong? Kagum nggak waktu itu? Luar biasa, ya. Tapi mereka boleh tanya sama kita, Bu Sarah, rasanya gimana Roh Tuhan ada di dalam hidupmu? Mereka akan tanya seperti itu, karena itu lebih luar biasa lagi, ya. Mbak Vera, gimana rasanya Roh Tuhan ada di dalam hidupmu? Mereka akan bertanya seperti itu. Bisa nggak ceritakan? Biasa-biasa aja, Yesus diam tok, nggak pernah ngomong. Aku sakit kesandung dibiarin, gitu. Pernah nggak alami itu? Pernah nggak rasakan dalam hidup kita? Aku mengalami kesusahan dulu, ya. Aku harus mungkin kesana kemari pontang panting, mana sih Tuhan? Padahal Tuhan sudah sediakan suaranya. Di mana? Di kitab suci, di firman-Nya yang tertulis. Ya. Kita tinggal duduk diam, kita berdoa, kita berpuasa, ya, kita datang kepada Tuhan, ya, minta hikmat ke Dia. Apa Tuhan firman hari ini? Ya. Makanya saya tiap hari tidak pernah bosan sharing firman. Karena apa? Karena kita mau membiasakan diri apa? Mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Sampai ke surga dulu, Tuhan bilang sesuatu, oh iya dulu Pak Sam pernah ngomong seperti itu. Wah, luar biasa, aku senang banget. Ya. Jadi, apa yang engkau alami hari ini, ya, itu hal-hal rohani bersama dengan Tuhan, itu lebih utama. Karena apa? Itu yang akan berbicara di dalam hidup kita, yang akan mengarahkan kita, ya, mau kemana kita, mau hidup seperti apa. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kita, ya. Jadi Lukas 4 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lukas 4 ayat 1. Ini ketika ini firman yang biasa kita bisa dengar, ya. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ketika dia dicoba iblis, dia menjawab dengan apa? Dengan firman yang tertulis. Loh, di firman yang tertulis di mana ya waktu itu, ya? Ketika dia melawan si iblis itu, dia cukup ambil dari kitab Ulangan. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia ambil dari kitab Ulangan. Ulangan 8 ayat 3. Ya, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang hidup. Ya, Ulangan 6 ayat 13. Ya. Ulangan 6 ayat 16, dia kutip firman Tuhan 3 ayat dari satu kitab Ulangan. Dan efeknya apa? Iblis lari. Iblis lenyap dari hadapannya. Iblis kalah dengan dia. Padahal firman-firmannya dia sendiri. Ya, firmannya Yesus sendiri. Firman Tuhan yang kita ucapkan, ya, itu lebih berkuasa daripada permata dua.
Amin. Ya. Nah, jadi kebenaran itulah yang akan mengalahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu yang harusnya kita dengar setiap hari. Itu yang harus menjadi perbendaharaan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Itulah ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, ketika kita renungkan, ketika kita mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman itu, itulah suara Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan masalah pergumulan hidup atau serangan iblis, kita dapat gunakan itu dan kita pasti menang. Amin. Amin. Ya, di situ. Ya, ayat terakhir. Jadi yang pertama tadi untuk menjadi penghalang kita terima suara Tuhan adalah hati yang keras, ya. Hati yang keras. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 24. Iya. Ya benar, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, ingat, Allah itu roh. Kalau kita berpikir tentang Dia, kita harus berpikir secara roh, bukan dengan pikiran kita. Ya. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, tadi kita harus dalam rohnya. Kita harus intim, kita harus percaya bahwa kita sudah menyatu dengan roh Allah. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Kebenaran ini adalah dirinya sendiri, yaitu firman yang Dia ucapkan. Amin. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan Dia, itu akan membangun hidup kita. Ya, satu lagi, ini tegas sekali ya. Yohanes 10 ayat 27. Dikatakan apa? Domba-dombaku, siapa ini domba-dombaku? Siapa yang merasa dombanya Yesus? Siapa yang merasa dombanya Yesus? Merasa dombanya Yesus. Ya, jangan merasa dong. Percaya dong. Kalau kita ini dombanya Yesus, ya, kalau nggak domba Yesus, dombanya siapa? Nanti dibeleh kalau nggak merasa domba Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Tidak dikatakan domba-dombaku bisa dengar suaraku. Tidak dikatakan domba-dombaku dapat mendengar suaraku. Kalau bisa dapat, ada yang nggak dapat, ada yang nggak bisa. Tapi di sini jelas kata domba-dombaku mendengar suaraku. Kenapa ya kita tidak siap hari dengan suara Tuhan? Waduh, karena kita nggak connect. Bukan hal-hal rohani yang kita. Di sini jelas sekali domba-domba kita semua ini mendengar suaranya Dia. Ya, berarti itu ada di level rohani. Roh kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Roh kita ini selalu bercakap-cakap dengan Yesus. Roh kita ini selalu mendengar suaranya Dia. Ya, yang jadi masalah apa? Kita berjalan dengan pikiran kita, dengan kedagingan kita, dengan hati yang keras, ya, hati yang degil. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Tiap hari domba mendengar suaranya. Ya. Aku mengenal mereka. Ya. Gembala mengenal kita satu persatu. Ya. Jadi jangan ngomong kalau kita ini dicuekin sama Yesus. Tidak pernah kita dicuekin. Kita yang cuek sama Dia. Ya Pak ya? Ya. Nah, dan mereka mengikut aku, bukan Yesus yang mengikut domba-dombanya. Kalau Yesus yang mengikut domba-dombanya, domba-dombanya di depan, mereka pada ngobrol sendiri, pada arisan sendiri, ya, pada cuek, ya. Tetapi apa? Yesus, domba-dombanya mengikuti Dia, kan ikuti Dia. Kemana Yesus pergi, apa yang dikatakan, Dia ikuti terus. Kalau kita mengikuti Yesus terus, mengikuti firman terus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, hidup kita kan terarah dengan baik.
kita akan menjadi makin lama, makin sempurna seperti dia. Pola pikir kita udah gak perlu dengan lagi. Pola pikir kita udah sama dengan dia, udah matching, udah sepakat dengan dia. Ya, sudah kayak kita dengan sahabat kita, apa dengan suami atau istri kita, pasangan kita, oh dia udah suka es krim, dia suka yang es yang pedes. Ya. Pernah nggak rasain es yang pedes? Hah? Aku pernah. Es rujak, betul. Di Semarang jarang, di Jogja banyak ya, enak toh. Es rujak itu enak, esnya pedes. Nah itu, jadi kita tahu kesukaannya, cara berpikirnya Yesus, Allahku ini seperti apa? Oh, kayak gini nih Yesus gak suka. Oh, kalau aku melakukan ini, dia pasti senang, disenangkan. Ya. Karena apa? Kita salah pun, dia juga tetap menerima kita kok. Bukan menerima perbuatan kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memperhatikan kita. Amin? Amin? Ya. Jadi jangan kecil hati kalau kita mendengar secara audible suatu. Tapi sebenarnya Yesus, Tuhan, Bapa selalu bercakap-cakap dengan kita, selalu bersuara dengan roh kita. Tinggal bagaimana kita ada di dalam rohnya. Ya, mengakui roh dia dalam hidup kita, mengakui firman yang ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes. Mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita yang hidup. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa karena firman-Mu mengajar kami untuk kami senantiasa hidup di dalam hati yang terfokus pada Engkau, karena setiap hari Engkau ternyata berkata-kata kepada kami, ternyata setiap hari Engkau bercakap-cakap dengan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mendengar suara-Mu, tetapi saat ini kami sadar Tuhan, suara-Mu tiap hari kami dengar melalui firman-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kami tidak akan cuek lagi dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan senantiasa Tuhan menghargai firman-Mu, bahkan lebih daripada emas dan permata. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan pada saat ini kami hendak melakukan perjamuan kudus Tuhan. Yesus bebaskanku, darahmu Yesus rupanya dan ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus rupanya dan ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus rupanya ku dijadikan baru. Mari kita berdiri. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan firman-Mu berkata, barang siapa menerima tubuh dan menerima darah-Mu, dia memperoleh kehidupan kekal. Hidup yang sama seperti hidup Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Dan kami mau terima tubuh-Mu, kami mau terima darah-Mu, dan hari ini kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur sesungguhnya. Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satu pun penyakit dalam tubuhku.
oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima tubuh yang sehat, hidup yang kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur. Bapak akan ucap syukur atas tubuhmu dan darahmu Tuhan, yang sudah menyatu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kita semua mengucap syukur berkata amin. Silakan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Semua diberkati. Semua sudah mendengar suara Tuhan. Amin ya. Tidak keras hati lagi ya, tapi benar-benar bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Ya, dengan kita rendah hati, dengan kita tadi sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya ya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya, kalau orang Timur, orang Jawa mengatakan manunggali Gusti, ya, bersatu dalam Tuhan. Ya, itu luar biasa. Itu senjata kita. Iblis kan takut ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita itu tidak rutinitas. Jadi perjamuan kudus itu ada kuasanya. Ya, terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari segala beban hidup kita. Ya, kita yang doa tadi, Pastor Samuel sudah menyampaikan tadi, ya, mengenai dosa, ya, kita menyatu dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Satu mengingat, ya, kita kedua, kita menyatu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan. Suara kita selalu melink terus sama Tuhan, ya, frekuensinya sama dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ya dengan teman kita nggak satu frekuensi, ya. Sekarang kita satu frekuensi dengan Tuhan, ya, dengan kita tinggal, dengan kita menyatu dengan Tuhan, ya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita sudah diberkati dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ya. Yuk kita bangkit berdiri, terima berkat, ya, siap untuk ya, pulang masing-masing, ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, ya, di atas kepala kita, ya, katakan amin ketika saya mengatakan, ya, diberkatilah, ya. Kita percaya bahwa Engkau Tuhan sudah hadir di tempat ini, Engkau siap memberkati kami. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah dimanapun engkau berada dan engkau menjadi berkat. Dan di dalam seminggu ke depan ada terobosan-terobosan baru dan inovasi-inovasi baru yang akan engkau terima. Katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita semua. Mari semua yang sudah diberkati, kita sama-sama sepakat katakan amin, 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 haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.